Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Indah Sulistyo Budi Wijaya dan dua rekan saya yaitu Angelina Salsabila dan Natika Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit jantung dan penyakit jantung koroner. Stay tune. Meliput dari Unair News 20 Januari 2022, jumlah kematian akibat penyakit jantung merupakan salah satu penyumbang angka kematian per tahun terbanyak di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kematian akibat penyempitan atau penyumbatan arteri pemberi nutrisi jantung atau yang lebih dikenal dengan penyakit jantung koroner telah menambah jumlah 470.000 kematian per tahunnya di Indonesia. Bagaimana penyakit jantung ini bisa ditimbulkan? Jantung merupakan organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Penyakit jantung adalah sebuah kondisi di mana jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Penyebab utama terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor resiko biologis yang tak dapat diubah, meliputi usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Kedua, faktor-faktor resiko lain masih dapat diubah, sehingga berpotensi dapat memperlambat proses aterogenik. Faktor-faktor tersebut adalah peningkatan kadar lipid serum, hipertensi, kebiasaan merokok, gangguan toleransi glukosa, diet tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan kalori. Terdapat 7 jenis penyakit jantung, yaitu yang pertama, penyakit jantung koroner merupakan kelainan miokardium akibat insufisiensi aliran darah koroner oleh aterosklerosis. Yang kedua, penyakit jantung hipertensi menggambarkan spektrum kondisi yang berkaitan dengan hipertensi yang berkembang dari perubahan struktur miokard subklinis mekanik, seluler, dan ekstraseluler hingga gejala klinis gagal jantung. Hipertensi adalah faktor resiko utama tidak hanya untuk penyakit jantung koroner atau PJK, tetapi juga untuk hipertrofi atau FKI dan gagal jantung. Yang ketiga, yaitu jantung rematik adalah rheumatic heart disease atau RHD. Adalah suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada katup jantung yang bisa berubah penyempitan atau kebocoran sebagai akibat adanya gejala sisa dari demam rematik atau DR. Jenis penyakit jantung ini disebabkan oleh demam rematik yang tidak tertangani, yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus grup A atau Streptococcus pyogenes atau demam scarlet. Infeksi tersebut dapat menyebabkan tubuh menghasilkan respon sistem kekebalan yang menyerang jantung. Yang keempat adalah jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan (PJB) atau congenital heart disease adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Penyakit jantung bawaan merupakan penyebab cacat lahir yang paling sering ditemui. Meski demikian, jenis dan tingkat keparahan kondisi ini sangat beragam. Sebagian kondisi hanya memerlukan pemantauan rutin, sebagian lainnya memerlukan operasi hingga transplantasi atau penggantian jantung. Nah, penyebab penyakit jantung bawaan terjadi karena adanya gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak bayi di dalam kandungan. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, 2 atrium atau serambi, dan 2 ventrikel atau bilik. Masing-masing di sisi kanan dan kiri. Atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Darah yang masuk ke atrium kanan akan dipompa ke ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru. Selanjutnya yang kelima ada endokarditis bakterialis. Endokarditis infektif atau EI adalah infeksi permukaan endokardium jantung, dapat mengenai satu atau lebih katup jantung. Mural endokardium atau defek septum. Efeknya terhadap jantung dapat berupa insufisiensi katup,
gagal jantung, dan abses miokardium. Mikroorganisme utama penyebab EI sekitar 80% adalah Streptococcus dan Staphylococcus yang proporsinya berbeda tergantung katup jantung asli atau buatan, sumber infeksi, usia, dan kondisi premorbid. Berikutnya yang keenam ada penyakit jantung sifilitik yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Lalu yang terakhir yaitu cor pulmonale, yaitu keadaan perubahan struktur dan fungsi ventrikel jantung kanan akibat penyakit primer pada sistem pernafasan. Cor pulmonale mengacu pada gagal jantung bagian kanan. Hal ini biasa terjadi pada orang dengan penyakit paru-paru kronis. Penyebab penyakit semacam itu meningkatkan tekanan darah di pembuluh darah paru-paru. Penyakit jantung koroner merupakan kelainan miokardium akibat insufisiensi aliran darah koroner oleh arteriosklerosis yang merupakan proses degeneratif meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut gejala-gejala penyakit jantung koroner. Gejala klinis yang pertama yaitu sesak nafas, mulai dengan nafas yang terasa pendek saat beraktivitas yang cukup berat, yang biasanya tak menimbulkan keluhan. Makin lama, sesak makin bertambah, sekalipun melakukan aktivitas ringan. Yang kedua, claudication intermittent, suatu perasaan nyeri dan kram di ekstremitas bawah. Terjadi selama atau setelah olahraga, peka terhadap rasa dingin. Yang ketiga, perubahan warna kulit. Yang keempat, kadar kolesterol di atas 180 mg per dl pada orang yang berusia 30 tahun atau kurang atau di atas 200 mg per dl. Untuk mereka yang berusia lebih dari 30 tahun, dianggap beresiko khusus mengidap penyakit arteri koroner. Mekanisme terjadinya penyakit jantung. Penyakit jantung koroner terjadi akibat aterosklerosis dan kerusakan lapisan dinding arteri bagian dalam. Aterosklerosis merupakan penyempitan pembuluh darah akibat pembentukan plak atau timbunan lemak di arteri. Pembentukan plak terjadi selama bertahun-tahun, bahkan bisa sejak masa kanak-kanak. Meskipun penyebab pasti aterosklerosis belum diketahui, namun kondisi hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes, proses penuaan, dan adanya faktor resiko dapat menyebabkan kerusakan lapisan arteri bagian dalam sehingga plak mudah menempel. Aterosklerosis akan menyebabkan arteri menjadi keras dan semakin sempit. Kerusakan pada arteri juga akan menyebabkan hilangnya elastisitas pembuluh darah. Secara normal, pembuluh darah dapat melebar ketika seorang sedang aktif secara fisik, namun ketika mengalami kerusakan maka ukuran pembuluh darah tidak akan berubah, bahkan justru menyempit. Plak yang sudah menumpuk juga dapat luruh dan menyebabkan sumbatan pada arteri. Berikut cara pengobatan untuk penyakit jantung. Perawatan untuk seseorang yang mengalami penyakit jantung adalah dengan mengelola gejala dan mengurangi resiko masalah yang lebih besar. Masalah ini dapat dikelola secara efektif dengan kombinasi terhadap perubahan gaya hidup, konsumsi obat-obatan, hingga pembedahan. Intervensi atau pembedahan biasanya dilakukan saat penyakit ini sudah tidak bisa diatasi melalui obat-obatan. Nah, beberapa tindakan yang umum dilakukan adalah angioplasti koroner, cangkok bipas arteri koroner, dan transplantasi hati. Cara pencegahan penyakit jantung. Ada berbagai cara untuk mencegah penyakit jantung yang dapat dilakukan, di antaranya: pertama, menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi serta melakukan olahraga secara rutin, berhenti merokok, mengurangi konsumsi minuman keras,
Setelah menyimak video, dapat kita ketahui mengenai jenis-jenis penyakit jantung dan gejalanya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak.